Rumusnya langsung saja kita praktekkan, sama dengan VLOOKUP. Kalau salah dia nggak akan muncul kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Untuk yang pertama kali menemukan channel saya membahas mengenai IT, tutorial, dan yang lainnya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Untuk yang belum subscribe, saya mohon dukungan teman-teman untuk subscribe channel saya agar lebih bersemangat lagi untuk mengupload konten-konten tutorial semacam ini. Baik, tutorial ini adalah mengenai bab 3, mengenai Excel untuk pemula. Jadi seperti saya sampaikan di bab 1 dan bab 2, dan ini bab 3 mengenai rumus-rumus ya, sudah pembahasan rumus-rumus. Ya teman-teman, mohon ini bukan untuk menggurui, tapi kita sharing saja. Dan di dalam Microsoft Excel itu biasa cara lebih dari satu. Kalau memang teman-teman ada cara yang lainnya dari yang saya ungkapkan, mohon ditulis di kolom komentar. Nanti ketika saya punya satu cara, teman-teman punya dua cara, maka itu cara jadi 3. Nah, itulah ilmu yang diamalkan, itu selalu bertumbuh. Jadi kita semua punya 3 cara totalnya ya, kalau digabungkan. Baik, kita mulai saja teman-teman. Di sini sudah sampai di bab 3, rumus-rumus Microsoft Excel. Yang akan diungkapkan rumusnya sekitar 27 teman-teman ya, yang memang sering sekali dipakai di tempat kerja. Baik, pada bab 2 kemarin saya juga ada membahas mengenai tipe data. Tipe data ini akan terpakai lagi di bab 3 ini ya, karena banyak kan tipe data yang dihitung itu adalah tipe data angka, bilangan bulat, pecahan persen gitu kan. Teks kita baru sampai di sini nih, tanggal dan jam saya belum saya, nanti berikutnya adalah mengenai rumus tanggal dan jam ya. Kemudian ini teman-teman, sebelum melaksanakan perhitungan, kita juga harus mengetahui tipe-tipe operator ya. Seperti diketahui bahwa dalam dunia nyata misalnya kita menggunakan misalnya tulisan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, apakah dalam Microsoft Excel ini tulis seperti ini juga, 1 kali 1 sama dengan 1 gitu? Ataukah seperti apa? Nah, tentu di sini Microsoft Excel membuat aturan-aturan perhitungannya. Nah, ada tipe-tipe operator. Operator itu misalnya ini teman-teman ya. Ini adalah operator perkalian namanya. Jadi di sini ada operator itu dibagi 4 oleh Excel menjadi operator aritmatika ya, kemudian operator perbandingan, operator perangkaian teks, dan operator referensi. Baik, nah yang dimaksud dengan operator aritmatika adalah untuk melakukan operasi matematika dasar teman-teman, seperti penambahan, pengurangan, atau perkalian, atau untuk menggabungkan angka dan menghasilkan hasil numerik, jadi nomor lagi, numerik juga. Yang digunakan ini seperti ini, tanda plus. Tanda plus ini misalnya seperti ini, sama dengan 3 plus 3. Nah, tanda minus, tanda bintang itu untuk perkalian ya, tanda minus ini untuk pengurangan dan negasi. Kemudian garis miring itu adalah untuk pembagian teman-teman ya, dan persen seperti sama dengan di dunia nyata juga, seperti ini persen. Dan tanda sisipan untuk membuat satu perhitungan bilangan pangkat, misalnya 2 pangkat 3 di sini ya. Kemudian kemudian ada operator perbandingan. Dengan operator dalam tabel ini Anda membandingkan 2 nilai. Ketika 2 nilai dibandingkan, hasilnya true atau false, benar atau salah. Sini adalah operator perbandingan teman-teman. Tanda sama dengan, tanda lebih besar dari, kurang dari, tanda lebih besar atau kurang dari, kemudian lebih kecil atau tidak sama dengan. Nanti ini akan menghasilkan nilai true atau false. Kemudian ada lagi adalah operator teks. Nah, ini menggabungkan teks itu dengan tanda dan sini ya, dan ya. Dan kemudian ada lagi disebutnya operator referensi. Jadi suatu perhitungan itu referensinya kemana? Dia ada operator di sini dengan misalnya sum menjumlahkan ke sel B5 sampai dengan B15 gitu ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian nah ini ada juga ada simbol seperti simbol crash ya. Simbol crash ini bisa value atau bisa kurang luas atau
bisa juga digunakan untuk menunjukkan ruang yang tidak mencukupi sajikan ini ya, atau operator luapan yang ini sebutnya. Kemudian operator referensi ini add gitu ya. Di dalam Microsoft Excel, urutan perhitungan ini dimulai dengan tanda sama dengan. Setelah sama dengan, berarti Excel itu tahu bahwa oh teman-teman mau berhitung nih, ada sama dengannya gitu kan. Nah, juga susunan operator di sini mana yang dihitung dulu ya teman-teman ya. Jadi ada yang dihitung dulu, misalnya perkalian dan pembagian itu akan dihitung terlebih dahulu. Setelah itu baru tambah dan kurang. Nah, apabila teman-teman mau merubah sistemnya, maka teman-teman menggunakan tanda kurung. Tanda kurung itu akan dihitung terlebih dahulu apa yang ditanda kurung gitu ya. Baik, nah seperti saya bilang tadi sekitar ada 27 rumus ya. Di sini rumus-rumusnya adalah perhitungan dasar, misalnya sum, subtotal, average, jika atau if, count, maximum, minimum, sum if, count if gitu ya. Ada trim, ini operasi teks, nanti ada trim, lower, upper, proper, concatenate, length, mid, left, right gitu ya. Operasi pembulatan, ada round down, round up, pembulatan angka ya, round, blur, ceiling, ada m round. Kemudian ada pencarian data pada tabel, ada VLOOKUP, ada HLOOKUP ya, lookup. Bonus juga ada if error teman-teman. Baik, kita mulai saja. Ini Excelnya sudah saya ajarkan untuk bagaimana membuka Excel. Nah, ini ada di sini bab 3. Oke. Jadi saya sampaikan tadi ya dalam perhitungan di Excel menggunakan beberapa urutan, yaitu sama dengan dulu baru rumusnya. Nah, ditulis seperti itu. Sekarang langsung saja ke operator aritmetika teman-teman. Operator aritmetika nih misalnya seperti ini. Tanda plus ini penambahan. Misalnya ini ada nilai 1, ada tabel sebelahnya nilai 1 dan nilai 2. Maka operasinya adalah sama dengan dulu. Nilai 1 kita geser, kita sorot sel 3 ini, sel F3, sel F5 ya, ditambah dengan ini. Maka ini sama dengan F5 ditambah G5 sama dengan 6. Jadi 3 tambah 3 itu 6. Oke. Kemudian ini tanda minus 3 F6 di sini. F6 ini isinya 3 dan G6. Nah, seperti ini penulisannya, sama dengan F6 minus G6. Enter. Ketemulah 0. Kemudian ini negasi ini adalah menegasikan angka 3, jadi minus 3. Minus 3, nilai 2 nya minus 3, maka di sini sama dengan, kalau kita tambahkan maka jadi minus 6. F7 ditambah G7 sama dengan 6. Ini juga kelihatan nih samnya 6. Kemudian perkalian tanda bintang. Nah, ini 3 dan 3, nilai 1 nilai 2, hasilnya adalah F8 dikali G8, maka hasilnya 9. Sama dengan F8 tanda bintang G8. Gitu ya teman-teman ya, 9. Kemudian garis miring, nilainya tetap sama 3 dan 3, maka garis miringnya adalah sama dengan nilai 1 atau F9 dibagi G9. 1. 20% ini 20% ya, nilainya itu adalah 0,2 gitu ya, sama dengan 20 per 100 kan, persen itu ya, sama dengan 20 per 100 persen nih, kasih kita ganti ini ya, 0,2 gitu ya. Kemudian pangkat ini 2 dan 3, maka jadi 2 sama dengan 2 ini dipangkatkan, pangkat itu tombolnya adalah 6 sih, shift 6 ya, 6 ini 3, 8. Bisa juga misalnya di sini 2 pangkat 2 ya, sama dengan 2 pangkat 2 jadi 4 gitu ya teman-teman ya. Oke, satu itu mengenai operator aritmetika. Saya rasa ini mudah ya, tinggal dilanjutkan. Terus kalau ada file ingin file latihan ini, monggo di komentar, nanti saya email atau nanti saya share Google Drive-nya ya, silahkan di komentar saja. Nah, kemudian adalah operator perbandingan nih teman-teman. Misalnya sama dengan ini ada A1 B1 atau angka 1 dan angka 2-nya yang di field di G ya, di kolom G dan H ya. Nah, misalnya sama dengan G4. Nah, ini sama dengan lagi
H4, hasilnya salah, false, karena tidak sama. 5 dan 10 tidak sama. Berikutnya lebih besar, sama dengan G5 lebih besar daripada G10. Salah juga, karena 5 lebih kecil harusnya kan. Nah, yang benar ini sama dengan 5 lebih kecil dari ini, true. Kemudian hasilnya yang kedua adalah yang keempat, sama dengan ini 5 lebih besar atau sama dengan, salah, karena memang sama dengan yang tadi lah, cuma tambahin sama dengan. 5 tidak sama dengan 10, atau dalam rumus Excelnya sama dengan G9 tidak sama dengan H9. Hasilnya adalah enter, true, benar, karena 5 tidak sama dengan 10. Begitu ya teman-teman ya. Ini juga mudah tentang operator perbandingan. Kemudian operator teks nanti akan kita bahas berikutnya gitu ya. Ada di rumus-rumus yang kita bahas gitu kan. Misalnya ini tanda dan ya. Di sini nama Firman, NIK-nya ini petugas party misalnya ya. Kan sekarang lagi rame tuh petugas party. Jadi Firman F8 di sini rumusnya teman-teman ya. Nah, F8 dan G8 dan H8. Maka ketemulah hasil penggabungannya seperti ini. Oke, ini mudah lah teman-teman ya. Kemudian di sini tidak ada yang dibahas. Oke, daftar rumusnya yang pertama nih teman-teman. Nah, saya sudah buatkan tabel ini. Tabelnya pertama adalah mengenai rencana anggaran biaya proyek Menara Tinggi. Oke. Jadi di sini ada poin 1 biaya SMK 3 di uraiannya ya. Kemudian di sini ada jenisnya lokal, ada jenisnya apa namanya? Ada jenisnya harga satuannya, ada diskon, ada total diskon. Nah, di sini langsung ada rumus teman-teman ya. Misalnya di sini langsung diterapkan di dalam pekerjaan sehari-hari, kita bikin tabel seperti ini. Ini apa ini? H ini adalah di sini kan A, B, C, D, E, F, G, H. Tabel ini kita harus ada referensi, ada keterangannya di atas. Apa itu kan? Gitu kan? H ini adalah F dikali dengan G. Adalah F dikali dengan G. Nah, maka di sini sama dengan ini rumusnya G9 dikali H9 gitu teman-teman ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian di sini setelah itu ada ketemulah total diskon, harga satuannya adalah harga satuan F dikurangi total diskon atau H. Sama dengan ini dikurangi ini. Oke. Tinggal kita teruskan saja ke bawah, sama hasilnya. Ini sudah rumus semua. Kemudian PPN-nya adalah J sama dengan J ini I dikali 11%. Ini I kan ini ya, dikali 11%. Ini rumusnya. J9 dikali 11%. Terusnya ini adalah kolom ini ditambah dengan ini. Nah, ini dia rumusnya. Jadi diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari teman-teman ya. Ini L kemudian dikali, ini kali-kali ya. Nah, ketemunya di sini. Ini ada pagunya, pagu anggaran. Nah, jadi budgetnya itu berapa sebenarnya? Oh, ternyata 20 juta. Kalau ini keterangannya oke. Nah, sekarang if. Nah, baru kita pakai nih. If jika M9 yang ini ya. Ini lebih besar dari N9, jika M9 ini ya, ini lebih besar daripada N9 yang ini, oke, maka over budget, lebihnya oke. Jadi kita punya budget 27 juta, tapi jumlah pembeliannya cuma 26 juta, berarti oke gitu kan. Nah, di sini oke. Ini rumus if-nya, saya ulangi ya, sama dengan if, gitu kan, ini lebih besar dari ini, maka, nah ini diminta nih teman-teman, ikutin saja ini, nggak perlu dihafal, tapi diikutin saja. Value if true, kata-katanya apa? Misalnya
oke dengan apa? Dengan ini ya, dengan kasih tanda kutip ya. Kalau salahnya over budget. Tanda kutip. Nah, seperti itu. Tanda kurung. Harus dikurung lagi dia. Enter. Nah, oke. Gitu. Setelah itu kita copy, teman-teman. Nah, terus warna-warna ini dari mana? Nah, ini adalah conditional formatting di sini. Highlight equal to. Nah, kalau sama dengan oke, maka dia harus kita bikin green. Kalau over budget, oke dulu. Over budget, maka kita bikin, saya ganti deh, jangan merah, kuning. Nah, jadi kuning deh teman-teman, gitu kan? Seperti itu. Sudah berapa rumus tuh? Sudah if ya, sudah keluar sampai if ya. Oke. Kemudian teman-teman, nah di sini saya penjumlahannya. Memang ada dua cara nih di tab ini di sini ya. Saya lebih suka menggunakan subtotal. Karena menurut saya subtotal itu sangat ini ya, lebih enak lah daripada sum. Saya kasih contoh. Misalnya ini kita pakai sum ya. Ada dua hasil nih, saya pakai sum yang ini deh. Yang ini pertama saya sum dulu. Sum. Oke. Sum ya. Ini juga sum. Sum sama akan menghasilkan apa, penjumlahan total apa yang di atasnya. Tapi ketika kita mau ini menjumlahkan keseluruhan, kita harus satu-satu. Ini tambah ini tambah ini. Nah, ada kemungkinan terlewat gitu. Kalau menurut saya itu ada kemungkinan terlewat karena kalau ini baru tiga item ya teman. Nanti sampai 10, 20, 30, 50, 100 itu agak sulit kalau menurut saya. Jadi kalau pakai subtotal sama dengan subtotal, nanti dipilih di sini ada angkanya. Nah, kita pilih yang sum 9 titik koma referensinya dari sini sampai ke sini. Nah, ini sudah kita sum subtotal. Nah, 47 sama nilainya, tapi adalah kalau dengan sum kita harus satu-satu, dengan subtotal nanti teman-teman bisa menggrand totalkan secara langsung. Nah, gitu. Jadi tidak langsung sorot aja semua. Dia nggak akan, dia terjumlahnya ya secara subtotal 162 juta gitu kan. Kalau dengan sum kita sorot langsung, wah angkanya akan berbeda gitu ya. Terus kemudian ada lagi mengenai count if. Nah, ini misalnya lokal. Lokal itu ada berapa? Nah, di sini. Ini lokal dan import misalnya. Di sini asalnya asal lokal sama dengan rumusnya count if data ID ini dengan kriterianya adalah ini. Saya ulang ya. Sama dengan count if range-nya itu kita pilih yang ini. Terus kita function F4 biar ada tanda dolar di sini sehingga dikunci range-nya. Kemudian range-nya itu kriterianya ini, lokal ini di sini. Oke, dihitunglah yang lokal ada 10 katanya. Kita tarik ke bawah. Yang import ada 4. Betul enggak? Gitu kan? Hitung aja sendiri. 2, 3, 4 kan? Terus ini 14 ini apa ini? Ini adalah count. Jadi angka yang ada di barisan ini kita hitung. Gunanya untuk apa? Untuk menghitung item. Misalnya kita tulis jumlah item. Ada berapa item nih barang nih? Bukan kuantitinya tapi item ya. Sama dengan count atau hitunglah apa yang ada di sini sebagai angka. Maka ketemulah 14. Kemudian ada juga bisa dengan count A. Kalau count A sama dengan count A, dia akan menghitung teks.
Ini sama hasilnya 14 juga. Kalau teks, nah, tapi kalau count A nggak bisa dipakai ngitung teks. Sorry, count aja. Count itu, kalau hanya count itu harus value, tidak bisa tag begini. Tidak bisa dia. Kalau value kayak angka tulisan gini teks, maka pakainya count A. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Baik, ini saya rasa untuk dasar penjumlahan dan lain-lain sudah di sini. Terus untuk tadi average ya, average ini rata-rata, total udah, sama udah, rata-rata, kon udah, maksimum, minimum, sum if, con if udah ya. Nah, untuk maksimum minimum itu menentukan angka ini maksimalnya berapa nih yang ada di sini. Misalnya kita contoh ya, di harga satuan ini siapa yang paling mahal. Jadi sama dengan maksimum, sama dengan max, numbernya di sini semua nih. Ini kalau kita mau pisah, kita kasih tanda apa? Tekan kontrol ya. Jadi yang penjumlahannya nggak kita hitung. Maksimumnya 24 juta. Yang paling mahal itu adalah barang yang dengan harga 24 juta. Itu biaya SKMK nomor 1. Minimum adalah sama dengan minimum number ini kita kasih kontrol juga, tekan kontrol kita ini, nah, biar kita tidak kita hitung nih yang sumnya 18.000. Yang paling murah nih barang 18.000. Oh betul yang ini gitu. Jadi kita nggak usah nyari data gitu ya, dicariin sendiri sama Excel. Terus average itu rata-rata, sama dengan average rata-rata ya, sama dengan rata-ratanya berapa ini? Rata-ratanya 4.500.000. Nah, misalnya kita cari, oh ini selisihnya rata-rata selisihnya tuh berapa sih? Dari sini sama dengan 1.800.000 rata-rata selisihnya dari anggaran dengan pelaksanaan. Oke, itu mudah ya teman-teman ya. Nanti tinggal dipraktekin lagi. Nanti rumus tabel ini kalau mau diminta filenya semua saya kasih, nggak ada masalah, gratis, free. Oke, nah kemudian kita lanjutkan ke operasi teks yang saya sampaikan tadi. Operasi teks ini ada trim, lower, upper. Nah, sini saya gedein dulu ya. Misalnya trim itu digunakan untuk apa? Misalnya kita dapat file ya, ininya susunan kata-katanya nggak benar gitu. Misalnya di sini ada spasinya tuh berapa biji tuh? 1, 2, 3, 4. Di sini juga spasinya 1, 2, 3, 4. Sini spasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya 7 spasi. Nah ini fungsi trim ini sama dengan trim. Teks ini E4 kita tutup, maka dia akan jadi benar, tapi tetap susunan hurufnya hanya menghilangkan spasinya saja di trim. Kemudian yang kedua adalah lower adalah untuk mengganti semua menjadi huruf kecil, sama dengan yang di sini ya sesudahnya, sama dengan lower kurung buka, nah ini tutup jadi ini. Terus upper untuk menjadikan semuanya huruf kapital, sama dengan upper kurung buka ini. Nah, terus proper, kalau proper itu hanya awal katanya saja yang hurufnya besar, sama dengan proper. Jadi teman-teman kalau nulis rumus Excel sebenarnya sih nggak usah dihafal, karena dia ngasih tahu juga kok di sini nih. Kasih tahu gitu ya, hafal sih bagus, tapi dia juga ngasih tahu apa aja yang mau dikasih masukan gitu ya. Nah ini seperti ini. Oke, mudah ya teman-teman ya. Sekarang kita geser. Nah ini ada lagi yang concatenate atau penggabungan. Misalnya nama karyawan, divisi, tahun lahir, saya mau gabungkan semua.
untuk ditempel misalnya di di name tag. Jadi nama karyawannya ini kita tuliskan di sini sama dengan concatenate L4 ini titik koma kita pisahkan dengan spasi di tanda kutip M4 spasi N4 seperti ini. Kita tarik ke bawah langsung jadi begini. Kemudian ada lagi mengenai ini len, left, mid, right. Nah ini untuk memotong atau mengetahui memotong dari satu string atau satu teks ya. Misalnya ini kita mau tahu panjang ini tuh panjangnya berapa angka sih gitu kan. Ini kita tinggal pakai nulis sama dengan len ini tutup 16. Nah, misalnya kita jadi 2 kalau cuma 2 nah, gitu pakai len ya. Kemudian kita mau tahu angka 4 pertamanya, ini rumusnya left, berarti dari kiri ya, 1, 2, 3, 4 ini dari kiri. Jadi keluarnya sama dengan left. Oke, tagnya apa? Terus titik koma number of karakternya, jumlah karakter yang dimau berapa? Misalnya 4, ketik angka 4, ketemulah 3175. Atau mungkin kita maunya cukup 3, kita ganti saja 4-nya jadi 3. Nah 3 tuh kan. Kemudian kita mau tahu dari tengah, nah ini mid, dari tengah. Kalau mid ini mid dari tengah, kita mau tahu berapa karakter 4 sampai dengan karakter 9. Nah ini midnya, berarti ini karakter dari yang mulai ke 4 sampai dengan 9 ini begini. Coba kita cek ya, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 7, 0, 1. Jadi caranya gimana? Mid, nah ini ada 2 kalau mid yang diminta, sama dengan mid kurung buka teksnya ini, setarnya dimulai di angka 4, jumlah angkanya berapa tadi? Karena 9 berarti tambah 5 gitu ya. Nah itu misalnya kita maunya mulai dari angka setarnya ke 7 misalnya. Nah jadinya gini, 7 berarti ke 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari 0, 0, 1, 0, 1, 9 gitu ya. Nah, bisa dari mana aja motongnya. Kemudian kalau dari kanan itu right ya, dari kanan cuma 1 sama dengan left tadi ya, cuma 1. Mau dari kanan tapi berapa angka yang mau diambil gitu. Sama dengan di sini kalau yang ini sekarang right M12 yang ini ya, titik koma 4 karena mau 4 angka. 1, 2, 3, 4. Jadi saya dari 99 kosong ini 4 angka. Itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah pembulatan. Nah, ini pembulatan. Ada 2 jenis pembulatan teman-teman ya. Ada pembulatan desimal. Misalnya ini nilai. Nah, ini desimal nih yang koma-koma ya. Ada juga pembulatan integer atau bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu dibulatkan lagi misalnya. Oke, kita ke pembulatan desimal dulu ya. Nah, 94 ini kalau round down, maka di sini rumusnya seperti ini. Round down D5 atau ini, dia disorot ini kan. Number digitnya kita nggak mau ada koma lagi, berarti 0. Berarti dia akan diturunkan jadi 94 gitu. Kita turun ke bawah, ketemulah ini. Kemudian round up dinaikkan. Nah, kalau round up itu pasti dinaikkan. Mau 0,1 dia tetap naik gitu. Satu angka. Nih round up D5 0. Jadi walaupun 0,1, 0,8 itu naiknya 1 aja dia round up. Ada yang sebenarnya paling pas dengan matematika itu adalah ini round. Dia ikutin peraturan matematika. Misalnya 94,1 ya tetap 94 karena kurang dari 5. Yang di atas 5 seperti 89 ini dia akan jadi 86. Dibulatkan ke atas. 2,9 dia akan tetap ke bawah. 4,9 dia sama juga ke bawah, belum 5 kan. Nah 55 ini 70 jadinya yang ini gitu. Itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Kemudian pembulatan bilangan integer atau bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu misalnya kita beli barang ya teman-teman ya, kelipatannya 100 gitu.
Jadi kita nggak bisa beli misalnya kelipatannya 50 karena harus beli 100. Jadi dibulatkan ke atas misalnya 1250 kita bulatkan ke atas. Nah di sini disebut dengan dibulatkan ke bawah itu plur. Plur sama dengan D18. Signifikansinya ini apa? Nilai yang apa? Yang kita tentukan sebagai intervalnya itu 100 misalnya. Jadi kita tulis 100. Jadi kalau saya ulangi tulisannya sama dengan plur lantai ya. Lantai sama dengan number ininya 100. Nah, temu gitu ya. Kita teruskan seperti 45 ini akan 0 karena belum 100. 75 juga 0 karena belum 100. Kemudian ceiling itu berarti atas ya, ke atas ya. Ceiling langit-langit ya. Ceiling D18 ini 100. Maka ketemunya 1300 gitu. Karena udah di atas 50. Nah, ini juga yang 45 naikin 100 dia. 75 naikin jadi 100 gitu. Nah, ada pembulatan terdekat. Nah, terdekat ini M round. M round ini yang terdekat. Misalnya ini 1300 ya. Nah, dia yang 75 karena di atas 5, dia akan dijadikan 100. Nah, M round sama dengan D18 ini 100 gitu ya. Perbedaannya. Oke, jadi sudah ya tentang pembulatan. Sekarang untuk rumus ke-25, 26 dan 27 yaitu VLOOKUP, HLOOKUP, if error. Jadi skenarionya adalah tabel pemesanan ini akan diisi oleh nama customer, domisili, dan lama pengiriman. Tabel ini akan didasarkan kepada dua tabel referensi, yaitu referensi nama pemesan ini ya, customer, jenis kelamin, detailnya, domisilinya di mana. Kemudian lama pengirimannya di tabel kedua, yaitu tabel yang horizontal ini bentuknya Jakarta, Bandung, Bogor, Palangkaraya, 0 hari, 2 hari, 1 hari, 3 hari gitu ya. Seperti itu ya skenarionya. Jadi ini saya hapus dulu. Nah, perbedaannya apa sih HLOOKUP, VLOOKUP? Kalau VLOOKUP adalah untuk mencari satu nilai yang direferensikan terhadap tabel yang berbentuk vertikal. Apa tabel yang berbentuk vertikal itu? Adalah tabel yang bentuknya seperti ini. Jadi kepala tabelnya di atas, datanya itu di bawahnya. Ini tabel vertikal. Kemudian yang HLOOKUP itu untuk mencari horizontal, yaitu seperti ini tabelnya, berbentuk horizontal. Nah, rumusnya langsung saja kita praktekkan sama dengan VLOOKUP. Kalau salah dia nggak akan muncul kok. Nah, jadi jangan khawatir ya, kalau salah dia nggak akan muncul gitu. Typo, kurung buka, lookup value, apa yang dicari adalah ini. Kemudian tabel arraynya, tabel referensinya yang mana? Yang tadi, yang atas ini, yang vertikal. Kemudian ini kita berikan nilai mutlak, yaitu bukan mutlak ya, dikunci dengan function F4 di keyboard. Jadi ada tanda dolarnya, kemudian titik koma. Nah, kolomnya nomor berapa? Kolom index numbernya ini yang A nomor 1, 2, 3, 4. Berarti yang nomor 2 ya, karena itu kan mau cari nama. Nomor 2 buka titik koma terus kurung tutup, enter. Ketemu 106 Ojin Jainuddin. Betul tidak? Kita cek dulu. 106 Ojin Jainuddin ya. Betul ya, ini ya datanya. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Kok ini error 1 Bang? Oke, error nggak ada masalah. Kita biarin dulu. Dia memang begitu, nggak ketemu 110 ini nggak ada gitu. Jadi not available ini tandanya. Kemudian domisili. Domisili itu di tabel referensi vertikal ini adanya di kolom nomor 4. Jadi hanya nanti kita akan merubah kolomnya saja. Sama rumusnya sama dengan VLOOKUP. Vertical lookup, lookup value-nya apa? Ini tetap nomor pemesanan, tabelnya tetap tabel yang tadi, referensi yang vertikal yang ini ya. Nah, dari A1 sampai dengan D10. Nah, kita kunci lagi dengan function F4, kemudian kurung titik koma, kasih kolom number indexnya 4 sekarang. Titik koma 0 kurung tutup. Oke. Bogor, tinggal kita tarik lagi. Nah, setelah ini kan bentuknya seperti ini, mouse nih kursornya kita tarik
Jadi tanda tambah kecil kita tarik ke bawah. Nah, itu sudah tercopy semuanya. Nah, tinggal yang field terakhir itu lama pengiriman. Lama pengiriman ini seperti apa? Karena dia adanya di tabel horizontal, teman-teman ya. Nah, berarti di sini kita menggunakan, ya betul, lookup sama dengan lookup. Lookup value-nya yang dicari apa? Bukan nomor lagi, tapi domisili ini. 3 titik koma, tabelnya adalah tabel yang ini. Nah, kemudian kita kunci lagi function F4 titik koma, call 6 indeksnya adalah 2, terus titik koma kosong kurung tutup, enter. Kita tarik ke bawah lagi. Nah, ketemulah seperti itu. Nah, selesai untuk VLOOKUP dan HLOOKUP, tinggal yang terakhir. Nah, saya gedein lagi. Bagaimana menyamarkan ini yang NA ini kan jelek ya kalau ada NA gini, not available sebenarnya. Yaitu rumus nomor 27. Kita tambahkan if error di sini di depannya. If error. Nah, if error kurung buka VLOOKUP tadi itu. Nah, kalau error mau kita apain? Kita kasih keterangan, misalnya kita kasih teks gak ada. Oke, atau enggak ditemukan. Oke, kurung tutup. Oke, sudah ditambahkan if errornya ya. Kita tarik ke bawah, akan berubah dia jadi tidak ditemukan atau enggak ditemukan, gitu ya. Nah, sama di sini juga kasih if error. If error, maka VLOOKUP ini seperti ini tetap kita tidak rubah. Titik koma, kasih gak ditemukan. Gak ditemukan bang, tambahin ya. Oke, ini Bogor karena dia ditemukan datanya. Kalau di sini gak ditemukan, gitu kan. Nah, kalau ini sama juga, kita klik, kita tambah if error, kurung buka, kemudian di belakangnya di sini kita kasih titik koma, tanda kutip, tanda petik adalah apa keterangan yang mau kita masukkan. Gak tahu, misalnya kurung tutup. Kalau dia tidak temukan, maka dia nggak tahu lama pengirimannya, gitu. Baik, sudah selesai 27 rumus. Semoga ini bermanfaat. Saya kira itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.